Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang periodisasi sastra angkatan 2000-an. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama adalah Siti Nurhidayati, selanjutnya Muhammad Farih A. Huda, selanjutnya Muhammad Sahrul Firdaus, dan terakhir Anissa Zahra Al-Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhidayati akan menjelaskan tentang latar belakang kemunculan sastra angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Seperti Afrizal Malna, Abmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Ajidarma, serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Menurut Kori, Afrizal Malna melansir estetik baru yang digali dari sifat misal benda-benda dan manusia yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi misal. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru yang represif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Kori Layun Rampan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farih Huda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sastra angkatan 2000-an. Setelah lahirnya masa reformasi, memberikan angin segar kepada para sastrawan di masa ini. Dengan adanya kebebasan yang telah mereka impikan tersebut, mereka berlomba-lomba menghasilkan banyak karya sastra. Namun, dengan kebebasan tersebut pula muncul sebuah kejadian baru, yakni pertumbuhan sastra yang terjadi pada angkatan ini diwarnai oleh banyak isu radikalisme. Berikut akan saya sebutkan momen-momen pertumbuhan sastra pada masa ini. Antara lain, tahun 2000, Kori Layun Rampan mengumumkan adanya angkatan 2000. Habib Jasin meninggal di Jakarta, serta buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award (KLA) diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Mereka yang pernah mendapatkan penghargaan ini antara lain Gunawan Muhammad, Remi Silado, Hamsat Rangkuti, Seno Gumira, Ajidarma, dan lain-lain. 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. 2003, Sapardi Djoko Darmono dan Ignas Gleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Sastrawan dan intelektual yang menerima penghargaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya adalah Gunawan Muhammad, Nurcholish Madjid, Budi Dharma, Sartono Kartodirjo, Frans Manggis Soeseno, yang seharusnya juga mendapatkan penghargaan tersebut, namun menolak karena keterkaitan perusahaan Bakri dengan bencana lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. 2004, setelah terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama dalam pemilihan langsung pertama kalinya, di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan cyber. Sastra di internet merupakan terobosan baru bagi para sastrawan untuk berekspresi dan mempublikasikan karyanya secara bebas. Salah satunya novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi terbit
Yayasan Lontar mendokumentasikan biografi sastrawan di Indonesia. Di antaranya Pramudia Anantatur, Agam Wispi, Ahmad Tohari, dan lain-lain. Kemudian setelah aktivis hak asasi manusia Munir dibunuh, buku sastra Indonesia dalam 6 pertanyaan karya Ignas Kleden pun terbit. 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris bestseller dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga ditransformasikan ke 2006. Yayasan Lontar menerbitkan antologi drama Indonesia 1895-2000. Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai dari 1920, melainkan pada 1895. Anton Kurnia menerbitkan Ensiklopedia Sastra Dunia. 2007, novel Kalatidia karya Seno Gumira Aji Dharma terbit. Buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Saud adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra cyber, sastrawan OD Kampung, dan majalah Bumi Putra. 2008, buku-buku Pramudia Anantatur yang dicetak ulang dan buku-buku korban tragedi 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko-toko buku dan menjadi buku laris, misalnya Suara Perempuan Korban Tragedi 65 Ita F. Nadia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Firdaus. Di sini saya akan menerangkan tentang pengarang sastra angkatan 2000-an. Berikut pengarang-pengarang sastra angkatan 2000-an. Yang pertama Ahmad Fuadi, yang kedua Andrea Hirata, yang ketiga Justina Ayu Utami, yang keempat Dewi Lestari Simangungsong, yang kelima Abdul Wahid Bambang Soeharto SSM Hum, yang keenam Habibur Rahman El Sirozi. Selanjutnya yang ketujuh Rizal Mantovani, yang kedelapan Afrizal Malna, yang kesembilan Cucu SP, yang kesepuluh Seno Gumira Aji Darmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Alhayu akan menjelaskan materi tentang karya sastra Indonesia angkatan 2000-an. Yang pertama adalah karya milik Ahmad Fuadi dengan judul Negeri Lima Menara tahun 2009, Ranah Tiga Warna tahun 2011, Rantau Satu Muara tahun 2013, dan Beasiswa Lima Benua tahun 2014. Selanjutnya adalah karya milik Andrea Hirata dengan judul Laskar Pelangi tahun 2005, Sang Pemimpi tahun 2006, Edensor tahun 2007, Mariamah Karprov tahun 2008, dan Cinta Dalam Gelas tahun 2011. Selanjutnya adalah karya milik Ayu Utami dengan judul Saman tahun 1998, Larung tahun 2001, Manjali dan Cakrabirawa tahun 2010, Lalita tahun 2012, dan Maya tahun 2013. Selanjutnya adalah karya milik Dewi Lestari Simangungsong dengan judul Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh tahun 2001, Supernova, Akar tahun 2002, Filosofi Kopi, kumpulan cerita dan prosa satu dekade tahun 2006, Supernova, Inteligensi Embun Pagi tahun 2016, dan Aroma Karsa tahun 2018. Selanjutnya adalah karya milik Abdul Wahid dengan judul Rumah Cahaya tahun 1995 sampai 2005, Sastra Melawan Slogan tahun 2000, Religiositas Alam tahun 2002, Buku Pilihan Puisi Cinta tahun 1986 sampai 2002, Buku Puisi Tunjamu Kasih Kekasih tahun 2003, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya milik Habibur Rahman El Sirazi dengan judul Di Atas Sajadah Cinta tahun 2004,
Ayat-ayat Cinta tahun 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005, Pudernya Pesona Cleopatra tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih tahun 2007, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya milik Rizal Mantovani dengan judul Jelangkung tahun 2001, Kuntilanak tahun 2006, 5 cm tahun 2012, Antologi Rasa tahun 2019, Bulan Terbelah di Langit Amerika tahun 2015, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya milik Afrizal Malna dengan judul Abad yang Berlari tahun 1984, Perdebatan Sastra Konstekstual tahun 1986, Tonggak Puisi Indonesia Modern 4 tahun 1987, Yang Berdiam Dalam Mikrofon tahun 1990, Cerpen-cerpen Nusantara Mutakhir tahun 1991, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya milik Cucuk SP yang berjudul Para Pejabat tahun 1995, Monolog Sang Penari tahun 1997, Bukan Mimpi Buruk tahun 1998, Mengejar Kereta Mimpi tahun 2001, Rembulan Retak tahun 2003, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya milik Seno dengan judul Manusia Kamar, Penembak Misterius, Saksi Mata, Iblis Tidak Pernah Mati, Matinya Seorang Penari Telanjang, dan lain-lain. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.